Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama lengkap saya Dr. Haji Dede Rosali Cetakispun MPD. Biasa dipanggil Mr. Ochad atau disingkat dengan Mr. O. Yang jelas jangan pernah memanggil saya sayang, karena sudah ada yang manggil saya sayang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast saya Bibir Manis di tempat yang luar biasa eksklusif, yaitu di studio suara Radio Tebu Ireng. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih luar biasa. Terima kasih teman saya Mbak Mimin di balik layar ini yang telah berjasa menghadirkan saya di sini. Selanjutnya, saat ini saya bersama rekan mahasiswa yang luar biasa, yaitu Mbak Hilma. Ya, Mbak Hilma. Ya. Mbak Hilma ini salah satu mahasiswi PBI yang mempunyai segudang prestasi. Ya, saya kira di podcast Bibir Manis ini saya punya gerakan tokoh serasi 1000 inspirasi, dan saya yakin Mbak Hilma ini mempunyai inspirasi yang bisa disebarluaskan kepada teman-teman rekan mahasiswa di seluruh Indonesia. Karena saya terinspirasi, baru saja kemarin sore saya membaca quote dari Ning Imas, bahwasanya bukan seberapa besar bernilainya seseorang makna kehidupan itu, tetapi seberapa banyak nilai inspirasi yang kita sebarkan, gitu Mbak Hilma. Saya terima kasih ke Mbak Hilma atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast saya Bibir Manis. Selanjutnya saya minta tolong untuk Mbak Hilma untuk memperkenalkan diri secara singkat. Silakan. Nama saya Hilma Zatunisa. Saya sekarang sedang belajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Hasyim Asy'ari dan sekarang tengah berada di semester 7. Untuk berada di Tebu Ireng sendiri, saya berdomisili di Pondok Pesantren Putri Wali Songo, Cukir Jombang, dan sudah berada di sana sejak semester 2. Proses singkatnya seperti itu. Asal dari mana Mbak Hilma? Saya aslinya dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Iya. Lumayan jauh dari sini, sekitar 7-8 jam perjalanan. Iya. Kebetulan saya dulu S1-nya itu di Undip, Semarang. Hingga saya alhamdulillah sudah pernah mengunjungi Pati. Ya. Kalau nggak salah ada daerah yang bernama Klausan ya. Oh iya, itu Ya. dekat sekali sama rumah saya. Dekat itu ya. Semoga teman saya menonton podcast ini ya. Namanya Angga Satria kalau nggak salah. Ya, kalau lupa. Baik. Mbak Hilma asal Pati. Saya ingin mendapatkan inspirasi, motivasi, gimana ceritanya Mbak Hilma ini bisa kuliah di Unhas. Kan kampus di Jawa Tengah itu kan banyak ya. Gimana bisa melakukan artinya di Unhas ini? Untuk ceritanya sendiri sedikit ini ya Pak, sedikit lucu karena saat itu alma mater saya yang Alia, saat itu kan kami tidak mengikuti kurikulum pemerintah untuk pembelajaran sendiri saat di Alia, karena saya belajar di pesantren Mu'adalah yang disetarakan kurikulumnya. Maksudnya ketika saya lulus maka ijazahnya masih bisa diterima di universitas-universitas di Indonesia. Tapi kami tidak melewati, saat itu kan masih ujian nasional berstandar komputer. Nah, kami tidak melewati hal seperti itu. Jadi kesempatan untuk ikut SNMPTN dan sebagainya itu kami sudah terlewat gitu, karena Mei kami baru benar-benar dinyatakan lulus. Jadi kelulusannya itu sedikit sulit sebenarnya karena melewati ujian kitab dan ujian Quran seperti itu. Nah, untuk kenapa saya memilih Universitas Hasyim Asy'ari sebagai tempat saya berproses selanjutnya, itu karena keluarga saya itu mengidolakan Gus Dur gitu. Keluarga saya sendiri sangat mengagumi konsep beliau soal humanisme dan pluralisme seperti itu. Jadi saya memilih Universitas Hasyim Asy'ari karena dekat dengan beliau seperti itu. Bisa sewaktu-waktu berkunjung ke Makbaroh Gus Dur sendiri seperti itu. Gitu.
untuk kenapa memilih kembali nyantri itu karena mungkin sebenarnya lebih kepada saya ini senang berada di zona nyaman tapi tidak mau berada yang di dekat-dekat rumah seperti itu. Kalau di SMA kan saya hanya berjarak setengah jam dari rumah. Nah untuk ini berkilo-kilometer jauhnya jadi saya tidak bisa pulang pergi dari rumah gitu. Jadi itu lebih tertantang seperti itu. Kemudian lingkungannya kan lebih baru. Alumni alias saya lebih banyak berada di UIN Yogyakarta dan Semarang seperti itu. Nah kalau saya bertemu dengan orang yang itu lagi, saya tidak bisa berkembang seperti itu. Jadi saya memilih Universitas Hasyim Asy'ari yang kemungkinan kecil dipilih oleh alumni dari sekolah saya aliyah gitu. Di Universitas Hasyim Asy'ari saya bisa bertemu banyak orang dari berbagai macam provinsi gitu. Jadi pertama saya kesini tuh saya lumayan culture shock dengan suku Madura, dengan orang-orang yang datang dari Madura. Karena saya berpikir bahwa meskipun berada di Pulau Madura tetap menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Maka ketika teman-teman saya berbahasa dengan orang yang sesama Madura, saya ini bingung gitu. Kok bahasanya tidak bisa dipahami? Ternyata Madura punya bahasa sendiri meskipun tetap berada di lingkup Provinsi Jawa Timur seperti itu. Ini kan sesuatu yang kemudian saya pelajari lagi yang tidak mungkin, yang kemungkinan kecil saya bisa dapatkan ketika saya kuliah di Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bisa akhirnya berada di Universitas Hasyim Asy'ari seperti itu. Berarti alhamdulillah banget ya bisa kuliah di sini. Iya. Ya. Nah, oke tadi sekilas Mbak Ilma itu kan menyebutkan sosok sang pluralis dan humanis Gus Dur, Allahyarham ya. Bisa disebutkan, bisa dijelaskan, dipaparkan Mbak Hilma ini pertama kali mendengar sosok Gus Dur itu seperti apa yang terlintas? Yang terlintas di kepala saya ketika pertama kali mengenal Gus Dur. Saya pertama kali mengenal Gus Dur kan mungkin sebenarnya sejak kecil saya mendengar tentang Gus Dur karena kultur keluarga saya seperti itu. Cuma saya tidak terlalu mendalami Gus Dur ini siapa, berkiprah di mana, punya pemikirannya seperti apa gitu. Saya kemudian akhirnya mendalami beliau ketika saya berada di aliyah tadi gitu. Saya mengagumi semangat beliau dan keputusan-keputusan yang trik beliau yang menurut saya bagi saya itu keputusan yang indah sekali seperti itu untuk memiliki, beliau kan punya pesantren di Ciganjur yang beliau kan bercita-cita pesantren ini tuh untuk semua agama seperti itu. Itu kan sesuatu yang indah sekali yang sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika kita gitu. Tapi sedikit orang yang bisa memahami keputusan beliau seperti itu. Saya kagum dengan semangat kemanusiaan beliau. Saya kagum dengan semangat membawa Indonesia menuju kultur yang lebih humanis seperti itu. Beliau juga presiden yang sangat saya kagumi meskipun memerintah dengan waktu yang tidak lama, yang singkat sekali bahkan gitu. Keputusan beliau untuk mengundurkan diri, untuk melengsarkan diri sendiri ketika diserbu dari berbagai macam arah itu menurut saya kan patriotisme sekali seperti itu. Karena memang benar salah satu quotes yang beliau katakan, tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Itu saya dari situ semakin kagum dengan beliau dan berharap ketika saya berkunjung ke makbarahnya tertular semangat beliau. Saya sangat suka ya, pantas saja Mbak Hilma ini mempunyai prestasi sebagai juara pidato bahasa tingkat Jawa Timur. Berarti kamu pidato bahasa dapat bahasa Indonesia. Dapat bahasa Indonesia ya, maaf, dapat bahasa Indonesia gitu ya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Mbak Hilma ini tadi terkait Gus Dur. Selanjutnya, tadi kan Mbak itu kan sosoknya mengagumkan Gus Dur. Apakah masih ada yang terlintas sampai detik ini statement pernyataan Gus Dur menurut Mbak itu yang tadi Mbak bahasakannya nyentrik kayak gitu? Beliau itu sangat welcome kepada transgender dan kepada yang orang-orang sebut sebagai waria. Mereka kaum marginal yang kebanyakan masyarakat tidak bisa memahami bahwa ini loh juga manusia yang berhak mendapatkan
haknya sebagai warga negara, berhak mendapatkan haknya sebagai manusia gitu. Kenapa mereka diperlakukan berbeda? Saya sampai saat ini yang menempel di saya dari perilaku Gus Dur adalah perilaku seperti itu, yang juga merangkul orang-orang yang termarginalisasikan karena kultur budaya yang meminggirkan mereka seperti itu. Oke, luar biasa Mbak Hilma. Nah, oke. Berikutnya ini terkait dengan inspirasi dari prestasinya Mbak Hilma ya. Tadi juara debat bahasa Indonesia di kampus dan ada kegiatan mengikuti MBKM itu ya. Bisa dijelaskan dan ada motivasi quote-quote atau dari mana kok bisa sejauh ini Mbak Hilma itu bisa menjuarai debat. Itu kan orang tahunya hasilnya saja. Sebelumnya itu kok bisa sampai prosesnya itu seperti apa? Apakah memang sudah dari TK, SD, SMP, SMA sudah pernah mengikuti lomba-lomba debat seperti itu? Silakan. Untuk perjalanan saya menuju sampai sekarang sendiri, itu mungkin juga jasa dari orang tua saya. Karena alhamdulillah sekali saya punya privilege orang tua yang mendukung semua keinginan saya seperti itu. Waktu SD saya sering mengikuti lomba seperti Bendacil. SD apa yang MG dulu? SD negeri. Ya. Seperti Bendacil dan pidato bahasa Indonesia. Sebelumnya sebenarnya terdorongnya ini juga karena terpaksa mewakili sekolah seperti itu. Karena dulu saya kan pemalu, saya tidak ingin berada di lingkup orang banyak, saya merasa tidak nyaman berada di lingkup orang banyak seperti itu. Nah, karena saya mendapat jauh dari guru saya waktu SD untuk mengikuti kejuaraan Pildacil saat SD, maka mau tidak mau kan saya harus berusaha, saya harus keluar dari zona nyaman, saya harus berada di lingkup orang banyak dan saya harus belajar mau tidak mau seperti itu. Maka dari situ saya belajar untuk public speaking, untuk berbicara lebih lugas, untuk menyampaikan argumen dengan logis seperti itu. Dari itu, dulu waktu belajar kan masih menghafalkan teks yang diberikan oleh orang tua seperti yang diberikan oleh guru itu. Lama kelamaan saya terbiasa dengan itu, saya terbiasa menyampaikan argumen, saya terbiasa berbicara di depan orang banyak, sehingga lambat laun itu merupakan suatu hal yang biasa saja. Gitu. Sampai sekarang ya sudah biasa saja. Begitu. Kemudian waktu Sanawi sendiri, saya sering menjuarai pidato bahasa Inggris mulai dari situ. Kenapa akhirnya saya memilih pendidikan bahasa Inggris di Unhas? Karena mulanya dari situ, gitu. Meskipun waktu aliyah sebenarnya pelajaran umum di sekolah saya kan dikesampingkan, maksudnya saya murid-muridnya fokus kepada agama seperti itu. Nah, karena perjalanan saya sampai bisa bahasa Inggris ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu. Alhamdulillahnya lagi saya punya 2 kakak perempuan. Kakak kedua saya sering memancing saya untuk speaking bahasa Inggris di rumah ketika beliau masih belajar di Paris seperti itu, agar bisa memancing adiknya seperti itu biar tidak gaptek bahasanya, karena bahasa Inggris sekarang kan memang penting sekali untuk berkiprah dimanapun, mau itu ekonomi, sosial budaya, pendidikan. Ketika dia tidak bisa memahami bahasa Inggris, maka perspektifnya tidak bisa meluas seperti itu, karena berita-berita yang datang dari luar negeri kan itu penting sekali untuk kita pahami, untuk kita pelajari seperti itu. Kenapa pada akhirnya kemarin juga bisa ikut debat bahasa Indonesia, itu juga karena mewakili kelas tiba di UNAS kan. Ketika berada di semester 1 dan 2 ada program bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk memantapkan bahasa kami sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, di akhir semester 2 kalau tidak salah, atau semester 1 ada festival kelas-kelas FIBA seperti itu. Ada lomba menari dan sebagainya, kemudian ada lomba debat bahasa Indonesia seperti itu. Nah, itu juga kami tidak ada persiapan sama sekali. Saya bertiga bersama teman-teman, kami tidak punya persiapan. Alhamdulillahnya mungkin karena memang ketiga-tiga dari kami sudah terbiasa berada di lingkup di mana harus mempertahankan argumen seperti itu. Jadi akhirnya kami mendapat juara dan saya mendapat best speaker pada debat bahasa Indonesia itu. Akhir prosesnya seperti itu karena terbiasa gitu. Jadi memang ya semuanya harus dibiasakan dari kecil gitu.
Nah, untuk itu karenanya saya sampai sekarang itu menghargai proses, sangat menghargai proses. Saya teringat quotes dari Socrates di mana beliau mengatakan bahwa hidup yang tidak diuji tidak lagi dijalani. Seperti itu. Bahwasanya menurut yang saya terjemahkan dari quotes beliau adalah bahwasanya ketika kamu menjalani hidup, maka kamu harus merefleksikan proses-proses yang kamu jalani. Gitu. Saya ini orangnya proses oriented, bukan goal oriented. Gitu. Jadi apapun hasilnya, saya harus melakukan sebaik mungkin ketika saya menjalani itu. Gitu. If you decide to do something, you got to do it well. Gitu. Jadi ketika kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Hasilnya ya nanti. Gitu. Apapun hasilnya, meskipun kamu kalah ataupun menang, ketika kamu menjalani proses dengan baik, masih ada yang kamu pelajari dari sana. Gitu. Ini saya bertambah mendengarkan Mbak Hilma ngomong ini. luar biasa Mbak Hilma, luar biasa banget. Nah tadi membahas public speaking ya Mbak ya. Iya. Nah, saya ingin Mbak Hilma itu memotivasi rekan-rekan mahasiswa yang belum mempunyai kepercayaan diri dalam public speaking. Public speaking kan menurut saya itu satu yang fundamental ya, apalagi mahasiswa itu kalau udah lulus pasti terjun ke masyarakat gitu kan dibutuhkan. Toh misalnya tiba-tiba misalnya ada yang tolong dari MC dong, nggak mungkin menolak gitu kan. Iya. Nah, tolong kasih motivasi mahasiswa yang sekiranya agar mahasiswa memang belajar public speaking gitu, Pak. Silakan. Untuk motivasi sendiri, saya ini juga orangnya sudah untuk dimotivasi oleh orang lain gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, public speaking itu hal yang penting sekali, fundamental sekali gitu. Anda tidak bisa berkiprah di masyarakat tanpa menguasai public speaking. Anda tidak bisa kemudian berperan ke dalam lingkup sosial ketika Anda tidak bisa menyampaikan argumen Anda dengan benar. Argumen apapun, sebaik apapun, sebagus apapun, semaslahat apapun, ketika Anda tidak bisa menyampaikannya dengan runtut, tidak bisa menyampaikannya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang banyak, argumen itu akan tetap berada di kepala Anda. Gitu. Karenanya ini sangat penting sekali untuk belajar gitu. Mulai dari nol, mulai dari belajar sendiri di depan cermin, misal Anda berbicara sendiri, menyampaikan argumen sendiri, mulai tulis argumennya, hafalkan dulu, tidak masalah. Seperti itu. Semua orang itu memulai dari nol. Tidak bisa orang melangkah ke tangga pertama kemudian bisa meloncat ke menara paling tinggi. Tidak bisa. Semuanya mulai dari proses, dan di proses itu sampai akan belajar banyak. Anda akan belajar banyak sekali yang akhirnya nanti akan membuahkan hasil di akhir. Luar biasa. Gokil. Lagi-lagi saya berterima kasih yang sudah merekomendasikan Pak Hilma hadir di podcast saya Bibir Manis ini. Terima kasih teman saya, bestie saya, Ibu Kaprodi PBI ya, luar biasa ya. Saya tadinya juga kaget sekali kenapa saya yang dipilih begitu. Kapan itu di WA sama Bu Kaprodi itu? Baru 2 hari yang lalu. Kaget gitu ya. WhatsApp WA, gitu kagetnya. Iya kaget sekali. Tiba-tiba ada WhatsApp dari kaprodi saya, dari dosen pembimbing saya dosen juga. pembimbing juga. Sekarang sedang menjalani skripsi. Luar biasa ya Pak Mimin itu ya. Baik banget. Dosen-dosen kami sangat luar biasa. Luar biasa. Mendukung sekali akademik mahasiswanya. Jadi kalau ini dosen baik, dosen yang mendukung mahasiswa kuliah di UNAS. boleh. Ya. Memang sambil minum air ini ya. Oke, Mbak Hilma, tadi kan udah motivasi, inspirasi ini nih. Sekarang kita ke sesi kedua nih, Mbak Hilma ya. Di podcast saya ini ada sesi kedua, namanya itu cerita masa suram, masa kelam. Nah, titiknya adalah, nilainya adalah bagaimana bisa bangkit dari masa down tersebut, masa kelam, masa suram tersebut. Apakah Mbak Hilma ini hidupnya datar, nggak ada naik turun, atau senang terus? Sebenarnya lumayan datar ya? Lumayan datar sebenarnya, cuma ya ada beberapa hal yang mungkin membuat saya belajar banyak karena sedang berada di pikiran seperti itu. Bisa ceritakan. Mungkin sebenarnya ini untuk beberapa orang hal yang biasa, gitu. Tapi kan kita tidak bisa membandingkan cerita orang lain karena coping mekanisme orang, karena cara orang menyikapi masalah kan berbeda, seperti itu. Saya punya 3 fase di mana rasanya wah, kok lebih baik
saya nggak melanjutkan deh, seperti itu. Yang pertama, ketika saya baru lulus dari Alia dan datang ke Unhas, seperti itu, ada masalah-masalah sosial yang saya lumayan kaget karena bertahun-tahun berada di lingkup pesantren, gitu. Tiba-tiba keluar dan bertemu lawan jenis, kemudian ada hal-hal yang seperti interaksi, kok interaksinya begini? Berarti dulu memang pesantrennya tertutup Iya, dengan lawan jenis. iya. Kami sekelas itu hanya perempuan saja. Ya. Gitu. Jadi saya lumayan kaget karena kaku sekali bersosialisasi dengan lawan jenis. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga butuh teman dari gender yang berbeda untuk bersosialisasi seperti itu. Yang fase kedua saat COVID-19 kemarin, karena pelajaran mata kuliah kami mulai menjurus ke jurusan mulai fokus kepada pendidikan bahasa Inggris gitu. Yang saya bayangkan ketika saya masuk bahasa Inggris adalah saya belajar tentang speaking, listening, dan reading, sudah begitu saja. Saya tidak mempertimbangkan bahwa di depan bahasa Inggrisnya ada pendidikan seperti itu. Saya tidak mempertimbangkan itu. Maka ketika saya mendapat pelajaran RPP, silabus yang banyak sekali itu, ada prota-promes dan sebagainya, di situ saya merasa, oh ini aku salah jurusannya. Seperti itu. Saya yakin semua mahasiswa tuh merasa mereka salah jurusan di tengah-tengah belajarnya, di tengah-tengah belajarnya karena tidak expect akan belajar itu, gitu. Maka di sini saya hampir karena saat itu kuliah online ya, saya cuma ngidupin Google Meet dan ya sudah, entah saya tidur, entah ditinggal kemana gitu. Karena ketika saya tidak bisa memahami sesuatu, saya ini sulit untuk gimana ya, percaya diri. Itu saya sulit sekali. Kok aku nggak bisa? Kok aku sulit memahami ini gitu. Jadi saya ada tahap sampai waktu di rumah itu sampai nangis dan ibu saya bilang bahwa ya kalau sulit ya sudah, seperti itu. Saya sampai kok bisa saya sebodoh ini seperti itu. Tapi pada akhirnya alhamdulillahnya sekali saya punya teman-teman kelas yang suportif gitu. Jadi ketika saya sulit memahami, ada teman-teman yang mendukung saya dari belakang gitu. Itu fase yang saya rasa sulit sekali gitu. Kok kuliah sulit ini ternyata, kok saya tidak bisa menjalani mata kuliah yang harusnya saya kuasai gitu sebagai calon pendidik gitu. Ini kan administrasi yang mau tidak mau harus saya kerjakan ketika nanti saya sudah menjadi guru ataupun dosen gitu. Di situ saja sih. Untuk orang lain mungkin ini sesuatu yang bisa ditinggalkan gitu. Tapi untuk saya yang memang kuliah tujuan saya fokus kepada akademik, fokus kepada saya harus sempurna di bidang ini dan sebagainya, itu menyakitkan sekali seperti itu karena saya tidak bisa memahami ini gitu. Pada waktu itu bagaimana seperti teman-teman? Kan itu kan online. Iya online. Jadi saya punya bisa teman-teman ada circle seperti itu kan, yang dekat sekali sama saya. Jadi karena saya tidak bisa menanggung itu sendirian, mau tidak mau saya harus mengeluarkan itu kepada teman saya. Saya curhat, saya tidak bisa ini itu. Lewat telepon kayak gitu. Chattingan sebenarnya. Hanya chattingan saja. Kok ini sulit sekali, ini gimana caranya kamu bisa ngelewatin ini, gimana caranya kamu bisa belajar ini itu dan sebagainya gitu kan. Kata teman saya, nggak apa-apa, satu-satu. Kamu pahami satu-satu gitu. Kalau salah, kalau keluar deadline tidak masalah gitu. Bisa pasti bisa memahami bahwa ini tuh materi baru yang tidak pernah diajarkan di sekolah menengah juga gitu kan. Ini proses baru yang benar-benar hal baru yang baru terpapar ketika kamu kuliah di semester ini juga gitu. Karena dari awal kan kita fokusnya memang kepada basic kemampuan berbahasa Inggris dan juga matkul-matkul wajib seperti pendidikan Pancasila, juga pemikiran Kiai Haji Fadilatul Hasyim Asy'ari. Ketika kuliah di Unhas ada matkul itu kan ketika di semester 5 yang menjurus, dan itu bekal saya nanti ketika saya melakukan praktek pengajaran lapangan ketika saya PPL nanti gitu. Kalau saya tidak bisa menguasai ini, saya tidak lulus di sini, maka saya tidak bisa PPL, saya tidak bisa bersama teman-teman saya. Itu yang saya berikan waktu itu. Jadi teman saya bilang, nggak apa-apa, satu persatu gitu. Nggak usah semuanya digorong jadi satu, karena kamu juga kemampuanmu nggak sama kayak orang lain gitu, jangan dibandingkan seperti itu. Itu temannya siapa? Bisa disampaikan, coba ucapkan terima kasih yang motivasi Allah Hilma. Terima kasih untuk teman-teman saya, terutama Fasyani, Miss Nabila, Sfira. Terima kasih karena sudah jadi motivasi secara tidak langsung buat saya untuk tetap berada di jalan ini. Selain mereka, ada nggak sosok yang
membangkitkan pada waktu itu siapa? Yang bangkitkan tentu saja ini orang tua saya, karena bagaimanapun orang tua menaruh harapan kepada saya gitu untuk menyelesaikan studi sebagai anak terakhir juga, gitu, anak bungsu perempuan gitu, diharapkan untuk ya kamu selesai studi, kamu lulus gitu. Berarti orang tuanya Hilma ini sangat mensupport ya, maksudnya kan ada, mohon maaf, beberapa orang tua itu kan yang ada, oh gitu aja nggak bisa, gimana sih, nggak sampai ngomong seperti itu. Tidak, ibu saya malah bilang kalau tidak bisa ya sudah tidak bisa dikerjakan. Oh, gitu. Gitu. Ya. Tapi kan ya gimana tidak dikerjakan ini, kalau saya nggak dikerjakan nggak lulus nanti saya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan aktivitas perkuliahan dan lainnya di Unhasi ini. Sepemahaman saya, kalau kampus di lingkungan pesantren itu banyak kurikulum yang di luar kampus umum, seperti tadi ada bahasa Arab, mungkin ada Al-Quran hadis juga. Nah, itu bagaimana Hilma melaksanakan perkuliahan dan lain sebagainya dengan kurikulum yang banyak, membagi waktunya seperti apa, dan bagaimana sih menyikapi Hilma ini kuliah di pesantren yang ada di lingkungan pesantren? Iya. Kurikulum-kurikulum yang sebelum menjurus yang terfokus kepada pesantren itu kebanyakan berada di semester 1, 2, 3 seperti itu. Nah, waktu itu kan bahasa Inggrisnya masih basic. Ada seperti ilmu hadis, ilmu Al-Quran, mungkin Ziyatul Tasawuf Asy'ari, seperti itu, bahasa Arab dan sebagainya. Waktu kami semester 1, 2, 3 SKSMI juga banyak sekali, 24 itu kan sudah full gitu kan. Untuk membagi waktunya sendiri, alhamdulillahnya karena dosen-dosen kami pengertian waktu itu. Jadi tidak semua matkul langsung dikasih tugas ber itu, tidak. Jadi kami hanya dituntut untuk kamu harus paham ini. Bagaimanapun ini buat bekal kamu juga sebagai mahasiswa gitu. Untungnya, alhamdulillahnya saya lulusan aliyah keagamaan yang fokus di pesantren juga, dan mata kuliah berarti dulu ya, madrasah aliyah keagamaan jurusannya Pak Salih. Dulu karena saya pesantren muadalah jadi tidak ada jurusan. Gitu. Fokus kepada keagamaan saja. Saya sudah punya bekal untuk itu, jadi memahami mata kuliah keagamaan lebih mudah seperti itu. Saya kira Mbak Hilma menarik sekali ngobrol dengan Mbak Hilma, tapi waktu ya, Mbak Hilma nanti ada kegiatan, saya juga ada kegiatan, setelah ini juga ada podcast dengan Ibu Kaprodi. Kalau ada waktu banyak mungkin sampai besok juga saya setia mendengarkan. Nah, menarik sekali ya. Oke, sesi berikutnya sebelum closing statement adalah tolong ceritakan hal-hal konyol lucu yang pernah dialami oleh Hilma. Hal-hal konyol. Iya. Saya sepertinya tidak punya hal seperti itu. Mungkin hal-hal konyolnya seperti sudah siap-siap. Iya. Kuliah, kemudian sampai di sini bisa mengabarkan libur. Gitu. Kemudian kami akhirnya jalan-jalan dan sebagainya, itu bukan hal konyol sih. Mungkin kebanyakan bayolan-bayolan teman-teman saya yang di kelas seperti itu, bayolan-bayolan seperti bukan masuk pembulian ya ketika kita ridho untuk itu gitu. Jadi hal lucunya kepada mungkin lebih ke personalia teman-teman saya yang memang kocak sekali seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Soalnya saya pernah baca buku psikologi pendidikan dan saya baru nge-post tadi sore juga itu, Ibu Margaret itu dalam buku psikologi pendidikan mengatakan bahwasanya salah satu nasihat untuk calon pendidik atau yang sekarang menjadi guru adalah berteman dengan seseorang yang mempunyai selera humor kayak gitu, Pak. Nah, mungkin lebih kepada teman-teman saya ini humornya receh sekali, seperti humor bapak-bapak yang menyingkat kata seperti itu, seperti memplesetkan kata, begitu saja. Atau kami kadang menertawakan meme lucu yang ada di internet, hanya begitu saja. Iya. Oke. Kita ke closing statement Mbak Hilma. Menurut Mbak Hilma, siapa pemilik bibir manis? Pemilik bibir manis, menurut saya pemilik bibir manis adalah seorang laki-laki yang tidak pernah mengeluarkan nada tinggi kepada pasangannya. Nah, kalau menurut Mbak Hilma, siapa pemilik bibir manis? Jadi kan podcast saya kan bibir manis. Menurut saya pemilik bibir manis adalah orang-orang yang
mampu mempersuasi orang lain untuk melakukan hal-hal kebaikan. Itu bibirnya manis sekali karena yang dihasilkan juga kebaikan, yang dihasilkan juga hal yang manis. Gitu. Siap. Mbak Hilmah luar biasa untuk hari ini ya, jazakumullah khairan. Saya harap ke depan kita bisa podcast lagi di podcast yang lain-lainnya, dan insya Allah Mbak Hilmah sudah menjadi perempuan yang berdikari, mandiri, dan prestasinya banyak dan mempunyai karya. Amin. Terima kasih Mbak Hilmah. Terima kasih banyak Bapak karena ya saya belajar banyak juga dari pembimbingan. Insya Allah. Saya menantikan kuliah tamu nanti. Ya. Jadi makanya podcast saya adalah bibir manis, apa kepanjangannya, bincang-bincang receh manusia biasa. Kita bukan artis ya, kita bukan sultan yang bisa berbagi harta, hanya bisa berbagi kata-kata. Ya, keren ya Mbak. Keren sekali. Oke, makasih Mbak. Terima kasih Bapak. Mari kita sampaikan sampai jumpa kepada teman-teman di dunia maya. Terima kasih teman-teman, saya Mr. Rochad dan Saya Hilma. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi stop bagaimana? Lupa tadi.